yang harus kupikul, Engkau yang menanggungnya. Buluh yang terkulai tak pernah kau patahkan, wajah yang tertunduk Engkau yang mengangkatnya. Kau kuatkan dan beri kemenangan. Tuhanku, sesali semua kesalahanku, begitu banyak dosaku. Ampuni diriku, murnikanlah hatiku, dan pulihkanlah hidupku. Tuntunku berjalan di dalam kehendak-Mu, dan ajarkanlah hati-Mu. Jangan kau lepaskan genggam erat tanganku, selamanya hidup bersamamu. Selamanya hidup bersamamu. Selamanya hidup bersamamu. Saudara, kita tahu sebelum hujan itu ada tanda-tandanya. Mendung sebelum hujan. Kan gak mungkin langit cerah tahu-tahu turun hujan. Airnya dari mana? Nah, tanda-tanda alam kita mengerti. Kita juga bisa melihat tanda-tanda orang akan mengalami kejatuhan. Amsal pasal 16 ayat 18-19 berkata begini. Kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Kita mengerti pada saat orang itu merasa diri lebih hebat, lebih pintar, lebih rohani, lebih segalanya dibandingkan dengan orang lain, sebentar kemudian jatuh, gitu kan? Nah, tinggi hati nggak bisa dinasihati, nggak bisa diberitahu. Ada orang yang nggak mau beres dengan dirinya sendiri, merasa diri sudah sempurna, sudah tahu segalanya, tidak bisa dikasih tahu ketika dia sedang dalam posisi salah. Orang yang macam begini biasanya sebentar kemudian jatuh. Nah, jatuhnya bisa macam-macam. Dalam dosa, bisa jatuh dalam hal yang lain-lain juga bisa. Makanya kita berkata lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Ikut perkumpulan orang ini saja daripada berbagi rampasan dengan orang congkak. Maksud kata rampasan ini bahasa aslinya syalal, ya. Berbagi hal-hal yang tidak bernilai mulia daripada share the same value, ya. Value yang jelek maksudnya, daripada berbagi nilai hidup yang jelek dengan orang-orang yang congkak, sebab itu akan menjatuhkan kita. Jadi, apa yang firman Tuhan mau katakan? Kalau kita melihat tanda-tanda alam, itu bisa. Kita juga harus bisa melihat tanda-tanda orang jatuh. Kalau sampai kita ini tinggi hati, congkak, bergaulnya dengan orang-orang seperti itu, cepat atau lambat kita tertular dan kemudian kita juga mengalami kejatuhan. Bisa dalam hal bisnis, sekolah, pergaulan, dalam aneka macam dosa, dan dalam berbagai macam hal yang lain. Ingat, tidak ada manusia sempurna yang kebal dosa. Kita semua itu lemah terhadap dosa. Oleh karena itu mari kita jaga diri kita sebaik-baiknya. Perhatikan dengan siapa kita bergaul, hati-hati. Ambil waktu melihat mendung sebelum hujan, ambil waktu untuk melihat. Ada enggak nih tanda-tanda kejatuhan dalam dosa dan yang lain sebagainya dalam diri kita? Kalau ada, cepat diberesin. Tuhan Yesus memberkati.